Halo geng, selamat datang kembali di Magenta Film. Pada 24 Juli 2015, India merilis film baru loh gengs. Filmnya berjudul Masaan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan keseruan alur ceritanya. Masaan adalah sebuah film Bollywood bergenre sosial drama yang diproduksi tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Niraj Gaiwan. Film ini diperankan oleh Richa Chadha yang terkenal dengan peran wataknya dan pendatang baru Vicky Kaushal. Film yang diproduksi oleh Drishyam Films, Phantom Films, Makassar Production, Sikya Entertainment dan ditulis oleh Niraj Gaiwan dan Varun Grover ini ditayangkan dalam UN Certain Regard dalam ajang Festival Film Cannes 2015. Film ini berkisah tentang perjalanan hidup dua orang manusia yang berbeda latar belakang kehidupan. Berawal dari tokoh Devi dan mahasiswanya Pius yang memesan hotel dan berhubungan intim selayaknya suami istri, ternyata kamar mereka berhasil digerebek oleh polisi dan mereka dituduh berbuat mesum dan pengakuan Devi direkam oleh seorang polisi yang berlanjut pada pemerasan yang dilakukan polisi tersebut terhadap ayah Devi supaya rekaman video tersebar. Di tempat berbeda, seorang tokoh bernama Deepak yang merupakan pemuda pandai dan juga berpendidikan, tapi berasal dari keluarga sederhana yang bekerja sebagai pembakar mayat, dan Deepak mencintai seorang gadis berstatus sosial tinggi. Bersama temannya dia memulai dengan chattingan di Facebook. Beberapa hari kemudian, Deepak memulai mendekati Shalu dengan mengajaknya makan di sebuah kafe. Sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat. Di lain tempat, Devi yang kini bekerja sebagai resepsionis di salah satu sekolah mendapatkan ancaman dari rekan kerjanya, di mana pria tersebut mengajak Devi untuk berhubungan intim dan jika dia tidak mau, dia akan memberitahukan semua orang mengenai kasus yang menimpanya. Devi pun marah dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Deepak dan Shalu pergi jalan-jalan dan saat itu Deepak memberikan kado khusus kepada Shalu. Setelah itu mereka jalan bersama dan juga mereka saling mengutarakan cinta. Malam harinya ketika Deepak mengantarkan Shalu menuju kediamannya, Deepak marah setelah Shalu terus menanyakan alamat rumahnya. Deepak menjelaskan bahwa dia hidup dengan Haris Chandragat. Dia lahir dan dibesarkan di sana di mana mereka membakar tubuh manusia yang sudah mati. Deepak marah karena dia merasa kesal sebab dirinya berbeda status sosial dengan Shalu. Suatu malam, Shalu melakukan perjalanan dengan orang tuanya mengendarai bus. Di saat itu Shalu menghubungi Deepak bahwa dia akan selalu berada di sisinya dan meminta Deepak untuk mencari pekerjaan yang terbaik sehingga mereka bisa memiliki kesempatan hidup bersama. Deepak pun akhirnya mencari pekerjaan. Suatu malam Deepak harus membakar mayat. Begitu banyak korban dari kecelakaan bus, Deepak terkejut melihat tangan seorang wanita menggunakan cincin yang selalu dipakai Shalu. Deepak membuka kain kafan, dia pun merasa terpukul dan sedih sebab mayat tersebut adalah Shalu. Sementara itu Devi kini bekerja di perusahaan kereta api di Varanasi. जरा आप इस टिकट का स्टेटस चेक करके बताएंगे? एक सीट भी मिलेगा तो चलेगा. Setelah Devi gajian, dia memberikan kepada ayahnya sebagai uang tambahan agar dapat membayar uang yang diminta oleh Inspektur Mishra. Devi berjanji kepada ayahnya akan terus bekerja hingga mereka dapat melunasi uang tersebut. Setelah itu ia berencana mengambil kursus di Universitas Allahabad dan akan bekerja paruh waktu di dekat universitas tersebut. Cerita dari kedua tokoh utama ini ternyata saling berkaitan pada akhir ceritanya loh. Film ini menyuguhkan berbagai permasalahan sosial di pinggiran kota India, namun juga dibumbui dengan adegan percintaan. Anak yatim piatu yang kadang dimaki oleh bapak Devi mengalami tenggelam. Lebih dari 2 menit tidak muncul di permukaan. Lelaki tua itu merasa bersalah. Ia berjanji tak akan menyuruh anak ingusan itu untuk ikut lomba lagi. चले.
Dan di saat bersamaan, Devi sudah memutuskan untuk pergi dari desa kecil yang hanya membuat hidupnya tak tenang. Devi sudah berusaha mencari alamat pacarnya. Dia ingin mengembalikan hadiah yang belum dibuka itu. Impian Devi pindah kuliah dan mencari kerja paruh waktu sudah bulat. Meski linangan air mata ayahnya yang bertahun-tahun merawat Devi seorang diri, Devi hanya tak mau aibnya terbongkar di kampung kecilnya. Deepak tak bisa berlama-lama saat menekur di atas perahu. Dilemparlah cincin batu merah itu, meski semenit kemudian ikut melompat. Tapi yang terjadi justru sia-sia. Dia tak berniat mengakhiri hidup. Ayahnya ingin keluarganya hidup lebih layak, tak hanya sebagai tukang bakar mayat. Semangat berkobar Deepak menyesal kepada ayahnya. Sebagai anak bungsu yang hanya diam dan terkadang meminta uang seenaknya demi pujaan hati di waktu silam, tekadnya membuatnya belajar lebih tekun hingga lulus lebih awal dari mahasiswa lainnya. Deepak pun akan melamar di sebuah universitas yang sama dengan Devi. Ayah Devi pun juga bersyukur bisa melunasi hutang kepada polisi berkat anak yatim yang sering dihardiknya. Kini laki-laki tua itu sadar dan menganggapnya menjadi bagian keluarganya. Deepak sudah sampai di gerbang menuju kesuksesan, duduk di tepi sungai Gangga dengan tatapan yang kosong. Seseorang wanita yang berjalan lemas, tangannya mengeluarkan bingkisan kecil, berniat membuka tapi tak jadi dan membiarkan hanyut di sapu sungai Gangga. Di sanalah mereka bertemu dengan nasib yang sama. Separuh belahan jiwanya hilang. Di sanalah senja mengantarkan perahu entah kemana, yang pasti jodoh akan bertemu. Gimana gengs, bagian film mana yang paling kalian sukai? Kalau kalian punya referensi film yang mau diulas, share di kolom komentar ya. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya. अरे क्या पंचायत हो रही? क्या करता है? सर स्टूडेंट हूँ सर। नाम नाम